Shalom, damai di hati. Jumpa lagi lewat renungan harian keluarga. Satu tugas yang diemban oleh tim multimedia Jemaat Bukit Moria Tikala Baru. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir pada minggu berjalan, minggu pertama di bulan November 2023. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di hari yang terakhir Sabtu tanggal 4 November ini, kita nanti diajak untuk merenungi firman Tuhan dalam kitab Amos pasal 3 ayatnya yang ke-8. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara yang kini sudah siap, telah duduk dengan tenang bersama dengan keluarga, baik semua anggota jemaat yang ada di Bukit Moria Tikala Baru ini, maupun Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di luar jemaat, dimanapun siaran ini dapat terjangkau. Marilah dengan sukacita di hadapan Tuhan, kita akan membaca merenungi firman ini. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah-Mu adalah kesetiaan-Mu bagi kami. Setiap saat kami alami sampai hari ini. Bahkan di minggu pertama bulan November tahun 2023. Hari ini 4 November, hari Sabtu, kami akan meninggalkannya dan siap untuk masuk pada minggu yang kedua. Namun dengan sukacita, kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, pribadi-pribadi Kristen, kini berada di rumah kami masing-masing, atau di tempat kerja dimanapun kami berada, ya Bapa. Kami dengan sukacita mau membaca dan mau merenungi firman-Mu. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Engkau beri. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang Engkau beri. Kami pun bersyukur atas dosa-dosa kami yang selalu diampuni oleh-Mu. Pagi hari ini, ya Allah, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Amos pasal 3 ayatnya yang ke-8 berkata, singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita, sering kali bila kita mendengar sesuatu dari orang lain, pertama, sering kita meragukan si pembawa berita. Yang kedua ialah berita itu sendiri. Kita ragukan kebenarannya. Karena itu, kadangkala kita ketinggalan berita yang benar. Berita yang mau menolong kita. Berita yang mau membawa kita dalam kehidupan yang lebih baik. Kita abaikan. Orang yang mau menolong kita, orang yang mau menuntun jalan hidup kita pada jalan yang lebih baik, kita remehkan. Ini yang dialami oleh Nabi Amos. Nabi Amos bukanlah nabi seperti nabi-nabi lain di zaman itu, yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan
kemudian ditabiskan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, kemudian diberikan roh-roh karunia-karunia untuk digunakan dalam fungsinya sebagai nabi, sebagai perpanjangan lidah Allah, lidah nabi yang hendak menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amos sendiri, sebagaimana kita tahu, setelah kita renungi sejak hari-hari kemarin, dia hanyalah seorang peternak. Dan dia hanyalah seorang pemungut buah arah hutan. Dia seperti tidak memiliki kredibilitas sebagai seorang nabi. Dan tidak dianggap hebat dan berwibawa untuk menyampaikan suara-suara Tuhan. Pada pasal 1 ayatnya yang pertama dijelaskan asal daripada Amos. Dan pada ayat 1 pasal 3 ini, Amos menegaskan dari mana kata-kata yang hendak diucapkannya. Saya kembali bacakan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel. Jelas sekali. Amos datang di hadapan umatnya, mau menyampaikan firman Tuhan. Dia tegaskan lebih dulu bahwa firman ini ia dengar dari Tuhan. Itu berarti Tuhanlah yang menyuruh Amos, Tuhanlah yang mengutus Nabi Amos untuk menyampaikan nubuatan tentang Israel. Seperti pada hari-hari kemarin, Nabi Amos menyampaikan apa yang menjadi dosa dari umat Israel. Kemudian Nabi Amos juga menyampaikan apa yang menjadi hukuman Tuhan bagi umat Israel. Meskipun jikalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pasalnya yang keempat, juga lihat pada pasalnya yang kelima, Tuhan lewat Nabi Amos masih menawarkan. Apa yang ditawarkan? Menawarkan pertobatan dengan ungkapan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dengan ungkapan ini, maka Tuhan tidak melulu hanya mengingat atau merencanakan penghukuman bagi umatnya Israel. Tidak. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan agar supaya mereka bertobat dari kejahatan-kejahatan mereka, menyadari kesalahan-kesalahan mereka, kemudian kembali berpaut pada Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Inilah firman yang mau disampaikan oleh Nabi Amos. Mau tidak mau, harus disampaikan. Karena itu dalam firman Tuhan kita, hari ini, singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Nabi Amos coba metaforakan. Allah yang telah berfirman kepada nabinya ini. Maka nabi harus melaksanakannya. Jikalau dia tidak melaksanakannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada risiko. Ada risiko. Ingat bagaimana dengan Nabi Yunus? Ketika Yunus menolak utusan dari Tuhan, menolak pemberitaan pertobatan pada bangsa Nineve, apa yang terjadi pada Nabi Yunus?
Yunus sendiri mendapat penghukuman dari Allah. Amos sadar itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga dia ilustrasikan firman Tuhan yang datang padanya itu seperti singa yang mengaum. Dia takut kalau dia tidak memberitakannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita mengerti dengan firman ini dalam kehidupan kita sekarang? Kita harus bersyukur bila ada orang yang datang dengan berita-berita untuk menegur kekurangan kita. Amin. Bila ada orang yang datang untuk menegur kesalahan kita, kita harus bersyukur. Mengapa? Karena dia peduli dengan kita. Dia ingin hidup kita bukan hanya insaf, bukan hanya sadar dengan kesalahan atau kejahatan kita, tapi dia ingin agar supaya hidup kita menjadi lebih baik ke depan. Di mana kita ada? Di tempat kerja kita, di tempat jualan kita, di tempat pelayanan kita, di rumah kita sendiri. Anak kita pun berdiri di depan kita dan menegur kesalahan kita sebagai papanya, kita sebagai mamanya, kita harus syukuri. Jangan berpikir bahwa anak kita ini tidak tahu sopan, anak kecil mau tegur orang tuanya. Jangan. Jangan berpikir bahwa anak-anak di rumah kita ini suka melanggar norma dan etika. Jangan. Bisa saja Tuhan pakai mereka untuk menegur kesalahan mama, kesalahan papa di rumah. Bersyukur kita memiliki anak-anak yang punya keberanian untuk menegur kesalahan kita. Itu berarti apa? Anak-anak pun ingin agar supaya kehidupan mama dan papanya jadi lebih baik ke depan. Dengan demikian maka kehidupan rumah tangga dari anak itu bersama mama dan papa jadi lebih baik ke depan. Begitu di kantor ada atasan, ada bawahan, atau ada teman sejawat yang mau menegur kekurangan atau kesalahan kita, mereka peduli dengan kita. Mereka ingin agar supaya pekerjaan kita menjadi lebih baik dan kita meniti karir dengan baik. Begitupun tak terkecuali ketika kita berdagang, kita berjualan di toko, di warung, di mana saja. Kalau ada konsumen yang datang menegur kesalahan kita tanpa kita sadari, kita bersyukur. Karena mereka ingin agar supaya jualan kita itu tetap laku dan terus terpelihara konsumen-konsumen yang selalu datang di tempat jualan kita. Amin. Jangan kita jadikan mereka musuh. Jangan kita jadikan mereka sebagai lawan yang mau menghancurkan hidup kita. Malah sebaliknya, mereka lah kawan yang sejati. Dan mereka bukan teman dalam selimut. Amin. Kiranya firman Tuhan ini membahagiakan hidup kita, menyenangkan hati kita. Dan pada akhirnya, dengan iman yang kita miliki, kita percaya firman ini menjadi berkat atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Firman ini menunjukkan Engkau sungguh peduli pada kami. Engkau menginginkan hidup kami selalu baik di hadapan sesama kami. Dan Engkau menginginkan hidup kami agar supaya punya masa depan yang lebih baik. Engkau menginginkan hidup kami agar supaya kami memiliki relasi yang baik dengan-Mu, ya Tuhan. Seperti juga untuk sesama kami, di tempat kerja kami, di tempat usaha, dagang, jualan kami, di rumah, keluarga kami sendiri, atau di tempat tugas dan pelayanan kami.
dimanapun kami berada. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab hari ini dengan firman-Mu ini, Engkau mengubah hati kami. Engkau melengkapi pikiran kami. Dan Engkau memberi harapan hidup kami. Bahwa kami akan menjadi lebih baik. Diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman ini. Diberkatilah semua orang yang meyakini firman ini. Dan diberkatilah semua orang yang ingin melakukan firman ini. Termasuk gerejamu, termasuk jemaatmu, termasuk pelayan-pelayan khususmu, termasuk tim PDP, termasuk tim multimedia, semua perangkat pelayanan, badan pekerja, majelis jemaat yang ada di jemaat Bukit Moria Tikala Baru ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami kemanapun berlangkah, berjuang, bekerja, dilindungi oleh Tuhan. Sepanjang hari ini, kami melalui dengan segala selamat. Inilah doa kami ya Tuhan. Jamalah mereka yang lemah, jamalah mereka yang sakit. Dalam tangan-Mu mereka disembuhkan. Jamalah mereka yang punya harapan dan cita-cita. Biarlah ya Tuhan mereka dituntun pada harapan dan cita-cita mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mereka yang selalu mengangkat tangan. Untuk kehidupan pribadi, untuk pekerjaan, untuk rumah tangga. Diberkatilah ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami panjatkan hanya dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat hidup kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari Sabtu tanggal 4 ini sebagai hari yang terakhir di minggu pertama bulan November ini. Sebagaimana pada hari-hari kemarin sepanjang minggu kita diberkati oleh Tuhan, kita percaya Tuhan akan menyediakan minggu yang baru minggu depan. Dan Tuhan akan menuntun hidup kita hari demi hari dengan segala berkat-Nya. Amin.